Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Kali ini saya dari Brams Electro Service akan memperbaiki mesin cuci 2 tabung ya. Ini merek Sanken 2 tabung. Dimana dia kendalanya itu kalau dipakai ngeringin katanya hasil perasan si pengeringnya itu kurang maksimal. Jadi kalau dipakai ngeringin pakaian itu masih rada basah gitu ya, nggak begitu kering itu. Tapi kalau nggak pakai cucian, nggak ada isinya, dia putaran motornya tuh kencangnya. Motornya ini nih, ini motor pengering, ini motor pencuci. Nah, penyebab dari si motornya itu nggak kenceng itu biasanya dari kapasitornya yang udah lemah. Biasanya kalau mesin cuci yang udah di atas 5 tahun itu kapasitornya udah lemah, itu udah waktunya ganti. Kapasitor tuh yang ini namanya. Ini yang aslinya kapasitansinya tuh kelihatan lah. Jadi kapasitansinya 5 mikro dan 12 mikrofarad. Kelihatan ya. Nah, itu kalau mau diganti ya, itu harus sama nilainya. Jadi biasanya yang pengering itu pakai yang 5 mikrofarad. Nah, untuk yang pencuci itu 12 mikrofarad. Dan ini sebelumnya ternyata udah diganti juga nih yang pengering ini. Yang pencuci ini. Tapi gantinya dia pakai yang 10 mikro. Ini juga kurang tepat juga ya. Jadi nanti si motornya tuh kurang kenceng motornya. Ini aslinya, nanti saya ganti ya. Ini juga udah saya potong nih kabel-kabelnya. Jangan lupa salah kabel. Jadi masangnya harus sama di sini. Nah, penggantinya itu udah saya siapkan. Ini dia. Kapasitor yang barunya merek Lotus kapasitor. Nah, ini saya pakai yang 4 kabel dengan nilainya 12 plus 6. Jadi nanti yang pencuci pakai yang 12 mikro, yang pengeringnya pakai yang 6 mikro. Kalau beda satu sih nggak masalah. Misalnya ini aslinya 5 mikro nih. Nah, ini nih. 5 mikrofarad. Aduh, fokusnya kurang. 5 plus 12. Kelihatan ya. Nah, itu 5 mikrofarad plus 12 mikro. Nanti saya ganti dengan yang 6 mikro dan 12 mikrofarad. Jadi yang 6 itu dia kabel warna biru dan coklat. Yang 12 mikronya warna merah dan warna kuning. Ini nggak boleh ketuker ya. Kalau beda 1 mikro sih nggak masalah, jadi masih aman ya. Tapi kalau terlalu gede, misal beda 2 atau 3, nanti motornya cepat panas ya. Nah, gimana cara gantinya kita simak langkah selanjutnya. Di sini kita tarik kabel yang dari motor pengeringnya. Di situ ada 3 kabel sini nih. Nah, ini ya. Kabelnya ada 3. Udah saya potong nih. Jadi yang biru itu biasanya warnanya nyambung ke netral, ke
kabel 0 ya, ke setrum dan di jumper ke motor pencuci juga nih. Ini warnanya biru dia. Di jumper terus dia masuk ke 0 ke kabel netral setrum. Terus yang abu-abu dia masuk ke timer ke atas ya. Ini dari power nih. Nah, timer disambung lagi ke kapasitor, terus satu ujung lagi ke kapasitor juga yang coklat. Nanti kita sambung yang coklat sama yang abu-abu ini dengan yang warna biru dan warna coklat. Setiap merek mungkin beda-beda ya teman-teman ya. Kalau merek Sanken ini kebetulan warnanya itu coklat sama abu-abu yang disambung ke kapasitor. Jadi kalau nanti teman-teman praktekin di rumah, dilihat aja di nameplate mesin cucinya tuh bisa ada dia di wiring diagramnya itu. Nah, ini dia untuk spin motor, warna kabelnya apa, yang logo ini nih garis 2 ini kapasitor nih. Terus ini yang wash motor pencuci, ini kapasitornya yang ini. Jadi yang disambung kapasitor adalah warna grey ya, abu-abu sama purple grey gitu. Ini ke timer, ini red fuse. Terus ininya yang disambung kapasitor adalah warna kuning dan warna oranye gitu. Oke, kita lanjut sambung ke kapasitor. Nih, jadi tadi warna coklat, terus kita isolasi ya. Isolasinya bentar lagi habis ini. Nah, kita dihemat aja lah, isolasinya bentar lagi habis soalnya ini. Warna coklat dan warna biru boleh tuker-tuker ya, asal dua warna itu. Kita yang birunya disambung ke warna abu-abu. Isolasi lagi. Nah, ini untuk pengering sudah. Nanti ganti kita ke yang pencuci. Pencucinya ganti juga ya, karena nggak standar ini. Kalau saya pakai 12, dia pakainya yang 10. Ya, nanti ini kita ganti yang orange sama yang kuning. Kita kupas dulu kabelnya. Sama ya, yang dari motor itu ada 3 kabel, ada warna yang pencuci nih, ada merah, ada hitam, biru, dan yang ini mah ground ini nggak usah disambung mana-mana ya, ke bodi aja, ke pentanahan. Nah, yang kuning itu kita sambungnya ke salah satu, atau merah atau yang hitam boleh bolak-balik. Ini nanti yang kuning itu nyambungnya ke sana, ke atas, ke timer ya. Kalau ngelihat dari wiring diagram sih ya, yang pencuci itu
warna kuning dan abu-abu itu nyambung ke kapasitor, terus orange sama yellow terus ke timer pencuci. Nah, ini kita sambung. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Yang merah. Merah kita kasih ke merah. Terlalu jauh, terlalu dekat ya. Ini merah, kita kasih merah. Terus kita isolasi lagi. Kalau pengen lebih bagus pakai solder ya nyambungnya. Karena berhubung isolasinya tinggal sedikit nih, jadi saya main hemat ini isolasinya nih, biar cukup tadi di tas servisnya sedikit. Terus yang kuning kita sambung ke kuning dari timer. Yang kuning ini kita gabung dengan yang hitam ya. Nah, kalau misalnya ragu perhatiin kabel yang sebelumnya ya. Yang hitam sama yang kuning. Hitam dari sini kita sambung dengan yang warna kuning. Seperti ini ya. Terus kita isolasi lagi. Ya, beneran habis. Terus tadi yang oranye kelewat ya, kelupaan ya. Jadi yang oranye ini nyambungnya nanti ke yang merah tadi, digabung sama kapasitor lewat saya. Karena nggak ada lagi nih, saya belum beli lagi kapas ini ya. Isolasi kita terpaksa pakai yang bekas. Nah, itu yang oranye kita, sorry tadi kelewat nih, yang oranye kita gabungin dengan yang merah. Jadi kalau yang pencuci agak beda ya dari pengering. Disamain dengan wiring diagram aja yang di nameplate mesin cucinya. Oke, sudah ya. Jadi kapasitor udah diganti. Kita cek lagi. Yang dari motor pencuci itu nyambungnya ke yang 12 mikro kapasitornya, warna di sini yang 12 mikro itu
warna merah dan kuning. Udah ya, merah dan kuning. Terus nyambung ke timer ke atas nih, ke atas, ini ke atas. Terus untuk yang pengering tadi yang bermasalah itu, dia warna coklat sama abu-abu. Abu-abunya ke timer, terus yang coklatnya ke kapasitor satu doang. Jadi 3 itu yang nyambung ke kapasitornya cuma dua ya, yang abu-abu sama coklat langsung. Kalau abu-abunya ada 3 kabel nih, tapi kalau yang coklat 1 kabel. Kenapa? Nah, karena dia si pengering itu muternya cuma satu arah doang, ke kiri doang. Tapi kalau yang motor pencuci dia muternya bolak-balik, dari kanan berapa detik ya, terus ke kiri berapa detik. Nah, timernya dari timer tuh ada dua kabel dia. Ini yang disambung kapasitor juga dia ada 3 nih. Yang dari motor yang hitam nyambung ke kapasitor sama timer, terus yang merahnya nyambung ke kapasitor sama timer juga. Timer yang kanan, ini timer yang ke kiri. Nah, sekalian untuk teman-teman yang kalau misalnya ada nemuin mesin cuci yang mati total, bisa dicek dari sini ya. Ini dari fuse namanya nih, kita buka, diputer, pastiin fuse-nya itu nggak putus nih, kan ada kabel kecil tuh kelihatan ya, seutas kabel itu nggak boleh putus. Atau sininya kontaknya nih nggak boleh kotor, nggak boleh karatan juga nih ujungnya nih. Nah, kalau kotor dia kontaknya nggak bagus, ujungnya juga sama kayak di dalamnya tuh nggak boleh kotor, ujung sana juga nggak boleh. Ini kalau misalnya ada kotoran dibersihin pakai cutter atau amplas gitu ya. Sampai kelihatan mengkilat. Nah, intinya seperti itulah ya. Terus kita masukin lagi. Ya, sekalian bongkar, kita cek yang lain juga biar nggak bolak-balik ya. Kita cek panbelnya sama enggak. Kadang udah lama nih panbelnya kendor ya, bener kan? Jadi kalau panbelnya kendor ini ngaruh ke putaran mesin juga nih teman-teman. Jadi kita bisa setting nanti. Cara settingnya, si baut yang ini kita kendorin pakai kunci shock 12 ya. Kalau udah terasa kendor, terus digeser keluar biar jaraknya lebih jauh gitu ya. Ini kan jadi lebih kencang tuh. Geser terus sambil ditahan kita kencengin. Nah, kalau misalnya setelannya udah mentok ya, ini juga udah mentok nih, udah nggak ada space lagi nih. Nih ya, space-nya udah habis nih jarak kesininya. Kalau masih kendor juga berarti panbelnya harus diganti. Dia udah ausnya ini udah cukup kenceng nih. Nah, ini sangkin seperti ini ya. Biasa mesin cuci biasanya suka jadi sarang tikus nih tuh bekasnya, ada bekas telur lah segala macam. Dan brake-nya juga ini udah dibikin paten ini ya, jadi nggak ngerem lagi kalau dibuka pintunya. Oke, sekarang tinggal diberesin. Sorry, kita posisikan kapasitor pada tempatnya. Kabelnya kita bungkus lagi biar aman, nggak konslet. Kita bungkus, takut kena air ya. Kita bungkus plastik kembali. Terus kita ikat
kita ikat pakai kabel tis, kita ikatin ke sini aja nih. Nah ini ya posisinya, sebisa mungkin menjauh dari tempat cipratan air ya. Kalau ini kadang suka bocor nih, dari gearbox tuh suka bocor dari sini nih, ada cipratan air, dari sini ada cipratan air. Nah itu kita kabelnya kita jauhkan dari cipratan air itu. Oke, sekarang kita tutup lagi. Ini biar nggak bublak-bublak kalau proses, kita kasih kabel tis karena ukurannya beda, lebih kecil ya kalau yang aslinya gede, jadi kalau dimasukin sini oblak deh. Ini kita ikat biar kalau saat jalan nanti nggak gelodak-gelodak gitu. Kita ikat seperti ini. Selesai ya. Terus kita tutup lagi. Tutupnya gampang ya, nutup mah teman-teman pasti bisa. Alat-alatnya nggak butuh alat banyak, cuma obeng, tang potong, terus isolasi listrik. Bautnya kita pasang semua. Ini udah bekas bongkaran orang lain ini kayaknya ini. Ya, yang satu bautnya hilang kayaknya. Oke, sekarang tinggal kita coba. Oke, perhatikan ya, kita geser dulu. Maaf ya, karena saya bikin videonya sendiri jadi agak ribet ya. Jadi ya, saat masukin ke colokan harus benar-benar kering. Lihat itu pipanya juga udah bekas digerogotin tikus nih. Ini kita masukin dulu, masukin pipa pembuangan. Oke, kita masukin soketnya, pasang nih. Nah ya, terus kita coba. Oh ya, ini pembuangannya harus pakai tali ini. Kita cobain ya, pengeringan dulu. Nah, kita lihat muter ya. Ini dibuka nggak ngerem karena remnya udah di jumper, terus limit switchnya juga udah yang ada di sini udah di jumper juga ya. Jadi walaupun dibuka dia tetap muter ya. Terus kita cobain yang pencucinya. Nah, kanan
nggak ada cucian, jadi saya cobanya kosongan nggak pakai cucian. Terus satu lagi teman-teman, jadi kalau timer ini ya, baik yang cuci atau yang pengeringan, itu jangan sekali-kali kita putar balik ya. Jadi kalau misalnya udah diputar ke kanan, jangan dibalikin, atau jangan sampai si ini tertahan sama benda atau apa itu sehingga dia nggak bisa muter balik ya. Karena kalau misalnya ketahan atau diputar balik, nanti timernya cepat rusak. Ini juga sama nih, kalau misalnya udah diputar kanan jangan dibalikin ke nol ya. Misalnya udah nggak jadi nih, putar balik jangan, yang lebih baik kita cabut dari powernya aja. Kalau misalnya nggak jadi atau bagaimana ya, lebih baik kita cabut. Ini jangan dibalikin, karena kalau dibalikin ya cepat rusak timernya. Caranya seperti itu ya. Ini biarin aja dia sampai nol. Oke, sekian dari saya tentang bagaimana cara memperbaiki mesin cuci yang pengeringnya itu nggak kencang atau hasil perasaannya itu kurang kencang. Jadi kesimpulannya, yang diganti adalah kapasitornya, diganti dengan nilai yang satu tingkat lebih tinggi ya. Ini oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di servisan yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.